Oke, selamat siang semua dan semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Ya, sebelum kita mulaikan aktivitas kita sebaiknya berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, di sini Bapak mau Haris pimpin dalam doa. Silakan, Haris. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Haris sudah bersedia pimpin dalam doa. Ya, Bapak ingatkan sekali lagi supaya semuanya on kamera karena ini adalah proses pembelajaran ya. Semuanya Bapak harap on kamera. Sekali lagi Kalista on kameranya. Ya, walaupun kita secara daring tapi anggap saja ini kita sedang berada di dalam kelas ya. Oke. Nah, setelah ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua mengambil sikap sempurna, dengarkan aba-abanya. Ya, kita perlu menyanyikan lagu-lagu nasional setiap kali kita memulai pembelajaran supaya itu menimbulkan jiwa nasionalisme kita terhadap negara. Kita juga mengingat bagaimana para pahlawan kita yang berjuang merebut kemerdekaan. Karena itu kamu sebagai peserta didik dalam hal ini untuk mengisi kemerdekaannya adalah dengan cara belajar dan berprestasi. Oke. Pada materi sebelumnya, ya, praktik pembelajaran sebelumnya, Ananda sudah menerima pembelajarannya bagaimana membuat laporan, bagaimana membuat proposal yang terintegrasi dengan berbagai objek di dalamnya. Nah, setelah itu, nantinya pada hari ini, Ananda silakan dibuka dulu itu Google Form-nya, silakan Ananda mengerjakannya. Bapak kasih waktu selama 5 menit supaya Bapak mengetahui apakah Ananda sejauh mana sudah paham akan daftar isi dan Melmers. Silakan dikerjakan ya. Bapak kasih waktu 5 menit. Ingat motivasi kita selalu I can if I think I can. Saya bisa jika saya pikir saya bisa. Itu kita tanamkan di dalam diri kita. Bapak akan share bahan ajar dan LKPD-nya melalui grup WA ya. Ananda silahkan lihat di WA-nya. Bapak akan share media Bapak pembelajaran pada hari ini. Ya, KI 3-nya ini tentang pengetahuannya, KI 4 itu keterampilannya, di mana pengetahuannya itu IPK-nya adalah Ananda mampu menyusun daftar isi otomatis menggunakan table of content. Keterampilannya nanti Ananda yaitu membuat undangan menggunakan Melmers, ya, sehingga tujuannya nanti Ananda mampu menyusun daftar isi menggunakan table of content serta membuat undangan menggunakan Melmers sehingga
Ananda dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan, menumbuhkan perilaku disiplin, jujur, aktif, kreatif, responsif, santun, bertanggung jawab, dan kerja sama. Oke, untuk materinya, sebelum kita lanjut ke materi konsep-konsep dasarnya, Ananda untuk memahami video ini. Nanti ada 2 video, yang pertama nanti berkaitan dengan daftar isi, yang kedua yang berkaitan dengan Melmers. Ya, ini video menggunakan video scribe. Anda boleh menyimak dulu ya, mengamatinya. Ya, ini ayo Ki Hajar, kita harus belajar. Nah, sekarang buat tugas di sekolah, Pernah, Pak. karena bagaimana tugasnya? Ada yang sudah pernah buat daftar isi atau lain-lain? Ada sih, Pak, tapi sih manual, Pak. Masih manual ya. Ya, Pak. Kalau yang lain, Sama, Arista, Pak. Erwin, gimana Erwin? Sama, Pak. Sama ya, masih menggunakan manual. Ya, Ya, ini konsep dasar tab reference. Disinilah nanti Ananda bisa bermain di membuat daftar isinya. Ya, secara umum ada 6. Ini table of content, lalu ini ada footnote test, lalu ada citation and bibliography, lalu ada caption, lalu ada index, dan ada table of authorities. Nah, untuk daripada membuat daftar isi itu, kita bisa memanfaatkan ini, table of content ini, yang ini. Nah, ini. Nah, ini Anda bisa memanfaatkan. Ketika ada perbaikan, kita tinggal di-update tadi. Nah, di sini update-nya. Ya, maka dia akan secara otomatis. Oke. Konsep kedua, untuk undangan, itu kita perlu paham, itu tab mailings. Tab mailings itu untuk melakukan pengaturan yang berhubungan dengan sumber acuan atau rujukan dalam penulisan berbentuk buku. Sini ada 5 ribbon. Secara umum ada create, ada start mail merge, ada insert what and insert field, ada preview result, dan ada finish. Nah, yang paling utama kalau membuat undangan memanfaatkan fasilitas mail merge itu ada di tab 2, ribbon 2. Start mail merge. Nanti kita hubungkan ke dalam source-nya, data source-nya. Dokumen utamanya ada di mana gitu. Dalam hal ini kita akan memanfaatkan aplikasi Excel, ya. Kita baikkan. Nah, kita lanjut ke sini. Daftar isi kita belum juga. Ini kita letakkan pada heading pertama. Kalau sudah selesai, kita arahkan seperti ini di bawah. Lalu klik tab reference. Dan kemudian klik icon table of content. Kemudian pilih yang pertama ini ya. Maka dia sudah secara otomatis. Kita lihat. Maka dia secara otomatis. Nah, Anda bisa memperbaikinya. Tinggal diarahkan saja, kursorkan aja dia seperti ini. Misalkan saya arahkan di seperti ini, tinggal saya letakkan seperti ini, lalu yang heading 3 saya letakkan, saya tarik ke sini. Lalu hurufnya, sini kita buat misalkan jadi covernya ya, cover. Oke, kemudian saya mau merubah hurufnya, tinggal ubah saja, home,
baru Time New Roman. Ingat, yang direkomendasi adalah font Time New Roman, dan besarnya adalah 12. Ya. Lalu kalau mau diblok, silakan diblok. Kita pilih yang warna hitam. Maka demikian tampilannya sudah terisi dengan rapi. Caranya bagaimana? Kamu blok saja di sini. Blok, nama yang tadi. Kita bermain di tab My Links. Oke. Lalu kita pilih select sini. Kita pilihlah dia seperti ini. Diulang. Select recipient. Use existing list. Baru pilih filenya di mana tadi. Kita menggunakan data ini. Ya. Baru di open. Nah. Sudah dapat. Okekan aja. Karena dia berada di sheet 1 tadi ya. Dia okekan. Kemudian. Kita ambil data source-nya. Di sini. Write and insert field, kita pilih yang insert mail field, kita pilih yang nama. Kerjakan dulu post test-nya sambil Bapak melihat. Dan gugup, aku merasa melihat banget di sekitarku. Ya, untuk LKPD dan bahan ajarnya nanti kirim di WA saja ya. Masih ada 2 lagi yang belum mengerjakan post. Silakan. Terima kasih ya sudah mengerjakannya. Dan setelah Bapak melihat hasil post testnya, Bapak sangat bangga bahwasanya semuanya mendapatkan nilai 100. Dan karena itu Bapak juga memberikan penghargaan sebesar-besarnya buat kamu semuanya. Dan juga kepada Erwin yang pertama kali menyelesaikan post testnya ya. Nah, untuk mengakhirinya, sekarang kita akan menarik kesimpulan bersama-sama siapa di antara Ananda yang bisa menyimpulkan pelajaran pada siang hari ini. Silakan. Erwin? Silakan Erwin, apa yang Erwin dapat pada hari ini? Kesimpulannya, kalau kita bisa mempermudah dan mempercepat proses pembuatan makalah atau proposal ketika ingin membuat daftar isinya, sehingga kita tidak perlu terlalu ribet dalam mengetik secara manual daftar isinya dan dapat melihat daftar isinya yang lebih rapi. Daftar isi secara otomatis kita memanfaatkan tab reference. Kemudian untuk membuat daripada surat demi surat yang memanfaatkan fasilitas Melmers, kita perlu menggunakan tab My Links. Ya, dengan demikian nanti Ananda sudah mampu membuat daftar isi secara otomatis dan juga membuat berbagai undangan demi undangan yang memanfaatkan fasilitas Melmers. Nah, karena itu sebelum kita mengakhirinya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Di sini Bapak meminta Erwin, silakan pimpin dalam doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Jangan lupa, Bapak akan tetap ingatkan kita bantu pemerintah melawan COVID-19. Gunakan masker, selalu cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan. Dengan demikian, kita sudah bantu pemerintah dalam melawan COVID-19. Sukses untuk Ananda semuanya. Majulah Indonesia. Bye.